Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wendy Ayu Sunaryo. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Pekalongan. Program studi saya di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Di sini saya akan menyampaikan luaran penelitian berupa artikel ilmiah, di mana artikel ini telah terbit pada jurnal internasional bereputasi dengan kuartil 2 atau Q2. Adapun judul dari penelitian yang saya lakukan yaitu intensitas penggunaan mobile payment UKM Batik dalam menghadapi era new normal. Untuk artikel yang telah terbit, yaitu dengan judul Consumer Behavior Toward Adoption of Mobile Payment, a Case Study in Indonesia During the COVID-19 Pandemic. Untuk artikel ini terbit pada jurnal internasional bereputasi Trindex Scopus Q2, yaitu Journal of Asian Finance, Economic and Business pada volume 8 nomor 4 tahun 2021. Halamannya adalah 581 sampai dengan 590. Bermula dari adanya background pada penelitian yang saya lakukan, di mana kondisi penyebaran virus COVID-19 sedang dihadapi lebih dari 200 negara di dunia. Hal tersebut sangat meresahkan sehingga berdampak pada sektor ekonomi, khususnya di Indonesia adalah UMKM, di mana dikarenakan UMKM menempati posisi yang strategis dalam perekonomian secara umum bagi negara Indonesia. Dan selanjutnya perlu usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam memasuki era new normal karena adanya perubahan perilaku masyarakat yang terlihat jelas. Salah satunya adalah adanya tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap penyebaran virus COVID-19. Sedangkan strategi yang telah dilakukan oleh UMKM, yang pertama UMKM telah melakukan inovasi dengan cara melakukan ide-ide, namun terkadang diperlukan juga SDM yang berkompeten di sana. Yang kedua, adanya promosi secara besar-besaran sehingga dibutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, karena adanya merger atau konsolidasi ataupun akuisisi, maka dibutuhkan adanya kepercayaan antar UMKM serta ketelitian di dalam memilih mitra. Sedangkan untuk fokus riset kami, yaitu tentang kegiatan keuangan, di mana penggantian pembayaran yang awalnya adalah secara cash pada UMKM menjadi menggunakan cashless. Sedangkan untuk tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah menyelidiki efek dari karakteristik pengguna teknologi, pengetahuan pengguna teknologi terhadap perilaku adopsi mobile payment dengan peran mediasi yaitu nilai penggunaan di era new normal. Untuk urgensi dari penelitian ini adalah sangat penting dilakukan karena bermanfaat sebagai informasi bagaimana konsumen UMKM batik di wilayah Jawa Tengah khususnya dalam mengadopsi penggunaan sistem pembayaran non-tunai, yaitu menggunakan mobile payment. Berdasarkan dari state of the art yang pertama, Lee and Lee 2005 mengatakan bahwa temuan pada intinya memahami validitas dari teori TAM, teknologi acceptance model, dalam penelitian penerimaan teknologi, sehingga hasilnya berpengaruh positif pada penggunaan cashless. Selanjutnya, menurut Leiva, Klimen, and Cabanilas tahun 2017 dikatakan bahwa pada adanya kemudahan penggunaan aplikasi m-banking yang memiliki dampak positif pada sikap pengguna dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi m-banking yang memiliki dampak positif pada manfaat yang dirasakan. Selanjutnya, Park and Yoon 2018, sebelum mengenalkan pengetahuan terkini tentang pembayaran seluler, sistem cenderung condong pada bukti alat tukar barang atau money cash, sehingga hasilnya berpengaruh negatif pada keberlanjutan penggunaan pembayaran metode seluler.
Sedangkan untuk kesenjangannya, dalam rangka mengisi kesenjangan penelitian, maka merujuk penelitian terdahulu yang dilakukan San Ferraro Campbell Kidsman 2020 yang telah menyelidiki penggunaan sharing platform seperti mobilitas pada kegiatan retail, pariwisata, dan juga keuangan. Penelitian ini terbatas pada sampel konsumen di Amerika Serikat. Pada kenyataannya, perekonomian global mungkin ada perbedaan di berbagai lokasi geografis dan juga adanya pengaruh budaya. Selain itu, penelitian ini dilakukan sebelum masa pandemi COVID-19, yang mungkin memiliki implikasi signifikan tentang bagaimana persepsi konsumen pada berbagai perkembangan. Maka dengan mempertimbangkan hal tersebut, bagaimana persepsi dan alasan untuk berbagi perubahan pada masa pandemi COVID-19 dan di negara Indonesia yang berbeda demografi serta budayanya dibanding dengan Amerika Serikat, maka kami merasa perlu untuk menggali lebih dalam lagi. Untuk metode penelitiannya adalah metode kausal dengan pendekatan kuantitatif dan populasinya adalah konsumen UMKM batik di seluruh Jawa Tengah, dan sampelnya adalah konsumen UMKM batik Jawa Tengah yang telah menjadi atau bersedia menjadi responden. Untuk pengumpulan datanya melalui observasi wawancara, angkat kuesioner, dan juga studi pustaka. Untuk kuesionernya menggunakan skala Likert 1-4 dengan teknik analisis data, pengolahan menggunakan analisis Sam-Amos. Berikut adalah research framework. Kami menggunakan 5 variabel, di mana 2 variabel adalah sebagai variabel independen, yaitu karakteristik teknologi users dan juga knowledge of technology users. Kemudian ada variabel dependent, yaitu adoption behavior, dan 1 variabel mediasi, yaitu utilitarian value. Kami merumuskan sebanyak 5 hipotesis, di mana yang pertama, hipotesis 1, adanya pengaruh yang positif antara karakteristik teknologi user terhadap utilitarian value. Yang kedua adalah pengaruh antara knowledge of technology user terhadap utilitarian value. Kemudian untuk hipotesis 3, karakteristik teknologi user terhadap utilitarian value. Dan untuk hipotesis keempat, knowledge of technology user berpengaruh positif terhadap adoption behavior melalui utilitarian value. Dan yang kelima, utilitarian value berpengaruh positif terhadap adoption behavior. Sedangkan untuk kuesionernya kami merujuk pada variabel karakteristik konsumen atau karakteristik teknologi user. Kami merujuk penelitiannya Jeltema, Beckley, and Pahalik tahun 2015 dan juga 2016. Untuk knowledge of technology user, kami merujuk penelitiannya Cho and Sen 2012, sedangkan untuk utilitarian value, kami merujuk penelitiannya Xiao et al. 2019, dan yang terakhir untuk adoption behavior, kami merujuk kuesioner yang telah dilakukan oleh Shang et al. 2017. Untuk pembahasannya sebanyak 350 kuesioner dibagikan, terkumpul 309 responden yang mengisi kuesioner tersebut. Namun hasilnya ternyata terdapat 15 jawaban yang tidak relevan, maka dikeluarkan karena hasilnya tidak valid. Selanjutnya terkumpul sebanyak 294 jawaban responden dengan tersaji data primer jawaban responden sebagai berikut. Selanjutnya untuk karakteristik responden, di sini ternyata paling banyak jenis kelaminnya adalah wanita 58,7%, untuk pendidikannya adalah S1 39,1%. Selanjutnya untuk usianya adalah 26 sampai 34 tahun sebesar 32,7%, dan untuk pekerjaannya adalah sebagai karyawan sebanyak 42,4%. Sedangkan untuk analisis konfirmatori, di sini baik validitas maupun reliabilitas telah terbukti bahwa untuk reliabilitasnya sudah di atas 0,7, untuk AVE-nya juga setiap variabel di atas 0,5. Hasilnya telah sesuai dengan keandalan dari tingkatan indikatornya.
Dan hasil uji hipotesisnya pada hipotesis 1, hubungan antara karakteristik pengguna teknologi terhadap nilai penggunaan mobile payment hasilnya ternyata ditolak. Untuk hipotesis 2, pengetahuan pengguna teknologi terhadap nilai penggunaan mobile payment hasilnya diterima. Pada hipotesis 3, karakteristik pengguna teknologi terhadap perilaku adopsi hasilnya ditolak. H4, pengetahuan pengguna teknologi terhadap perilaku adopsi hasilnya diterima. Dan pada hipotesis 5, nilai penggunaan terhadap perilaku adopsi konsumen hasilnya juga diterima. Artinya ada yang tidak menunjukkan hasil positif di mana karakteristik pengguna teknologi terhadap nilai penggunaan, khususnya mereka yang memiliki sebuah karakteristik kuat tidak berpengaruh terhadap penggunaan mobile payment. Mereka tetap tidak menggunakannya. Sedangkan yang ditolak pada H3 ternyata karakteristik pengguna teknologi terhadap perilaku adopsi. Mungkin kecenderungan karakteristik pengguna teknologi tidak mau mengadopsi mobile payment dengan alasan tertentu. Sedangkan untuk implikasinya bagi UMKM, mengajak konsumen untuk mengadopsi mobile payment. Untuk pemerintah jelas melakukan perluasan dan intensitas terkait teknologi baru pada masyarakat. Untuk yang ketiga ini, implikasinya untuk peneliti yaitu dapat dijadikan sebagai acuan bagaimana masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, mau mengadopsi teknologi. Kesimpulannya, yang pertama, di mana berkaitan dengan efektivitas biaya yang dibebankan pada teknologi. Di sini dibahas berdasarkan temuan kasus baru yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi mungkin tidak menjanjikan seperti harapan. Selain itu juga adanya dampak dari pengalaman yang dimiliki oleh pelanggan untuk mempertimbangkan pemakaian teknologi atau mengadopsinya. Yang kedua, studi ini juga mengeksplorasi teori TPB. Secara jelas teori ini termasuk prinsip-prinsip mendasari segala hal yang berkaitan perilaku adopsi. Selanjutnya yang ketiga, hasil temuan ini juga dirumuskan menghasilkan 4 hipotesis yang didukung dan 1 hipotesis yang ditolak. Sedangkan untuk sarannya, penelitian ini dilakukan di salah satu wilayah Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Tengah, di mana kecenderungan masyarakat memiliki karakteristik yang kuat, ya, dengan budaya yang cenderung kental kekeluargaannya. Sedangkan yang kedua, peneliti dilakukan di masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara online, sehingga penyebaran kuesionernya mungkin terdapat hal-hal yang bias, sehingga diharapkan mendapat informasi untuk memperkuat penelitian selanjutnya di masa setelah pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, penelitian ini menggunakan sampel random tanpa dibatasi kriteria pengikat. Mungkin di masa yang akan datang bisa dibatasi dengan kriteria tertentu. Nah, ini adalah luaran yang telah terbit terindeks Scopus dan sudah ada yang mensitasi. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.